pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Selviana Mainasi. Bagaimana kabar Anda? Saya yakin kita semua sehat walafiat karena perlindungan Tuhan. Pernahkah kalian melakukan pengamatan? Setelah kalian melakukan pengamatan, tentunya kalian akan membuat laporan hasil pengamatan. Apa-apa saja yang tercantum di dalam laporan tersebut. Untuk membahas lebih lanjut, hari ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Dengan kompetensi dasar kita hari ini, untuk mengasah pengetahuan Anda akan mencoba memahami laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Dan untuk mengasah keterampilan Anda, setelah Anda mampu memahami laporan hasil observasi tersebut, maka Anda akan menyajikan isi teks atau intisari laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Berdasarkan kompetensi dasar tersebut, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat memahami dan menyajikan laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis, serta rasa ingin tahu dan bersifat kritis. Tahukah Anda apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil observasi. Otomatis ada objek yang diamati, setelah itu dalam laporannya hanya dijabarkan yang umumnya. Dari pengertian tersebut, apa saja ciri-ciri teks laporan hasil observasi? Yang pertama, objektif, global, dan universal. Yang kedua, objek yang dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal, hanya satu. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Dan yang terakhir, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Perbedaan teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi. Mengapa LHO harus dibedakan dengan teks deskripsi? Teks deskripsi ada objek yang diamati. Karena itu, anak-anak akan disuruh untuk mendeskripsikan, sama dengan LHO. Ada objek yang diamati, lalu objek tersebut akan digambarkan. Secara umum sama, tapi pada dasarnya ada perbedaan mendasar antara LHO dengan teks deskripsi. Yang pertama, sesuai dengan ciri yang tadi, LHO bersifat global, sedangkan deskripsi bersifat individual. Contoh, ketika Anda disuruh untuk mengamati objek kucing, maka judul yang kita pakai kucing untuk LHO, sementara deskripsi lebih ke yang individual, maka kucingku yang lucu. Perbedaan yang kedua, LHO lebih menekankan pada pengelompokan. Ketika Anda mendeskripsikan kucing, langkah selanjutnya Anda akan masuk pada pengelompokan. Mengelompokkan kucing tergolong apa? Misalkan mamalia atau vertebrata. Tetapi deskripsi menitikberatkan pada uraian bentuk dan ciri. Kucingku yang lucu tadi, misalkan cirinya bagaimana, bentuknya bagaimana. Yang terakhir untuk LHO, dia berkaitan dengan hubungan berjenjang antar kelas dengan subkelas. Contoh kucing tadi, setelah dikelompokkan menjadi mamalia atau vertebrata, maka kucing itu juga bisa digolongkan berdasarkan subkelasnya. Mungkinkah ada kucing rumahan, ada kucing hutan, sementara untuk deskripsi berkaitan hanya pada hubungan keseluruhan bagian-bagiannya. Oke, kita masuk pada struktur teks laporan hasil observasi. Sebenarnya ada 3
struktur teks secara umum. Ada pernyataan umum yang pertama, deskripsi bagian yang kedua, deskripsi manfaat, dan yang keempat, penutup atau kesimpulan. Dia opsional. Artinya bisa ada, bisa tidak ada tidak mengapa, ada juga tidak mengapa. Pernyataan umum sering para ahli lain menggunakan kata definisi umum. Pernyataan umum itu, definisi umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Di dalam pernyataan umum itu, ada dua hal yang dibahas di dalam. Definisi umum berarti mendefinisikan objek yang diamati secara umum, lalu masuk ke dalam pengelompokan. Di dalam membuat pengelompokan harus dicantumkan dasar pengelompokan. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Definisi bagian merupakan bagian yang berisi ide pokok setiap paragraf yang menjelaskan bagian dari objek yang diamati secara rinci. Yang berikut adalah deskripsi manfaat, merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Dan yang terakhir, penutup atau simpulan, merupakan bagian rincian akhir teks laporan hasil observasi. Penutup dapat berisi simpulan berupa tanggapan atau interpretasi penulis tentang objek yang dibahas. Jadi, yang tadi seperti yang saya sampaikan, boleh ada, boleh tidak. Selanjutnya kita akan masuk ke kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada 3 yang akan kita bahas pada kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kata, frasa, verba, dan nomina. Kata berupa kata dasar dan kata turunan. Kata turunan, kata yang terbentuk melalui afiksasi atau pengimbuhan. Suatu kata yang melalui afiksasi bisa saja berubah jenis. Contoh, jenis verba. Verba ini tergolong kata kerja. Suatu ketiga jenis verba muncul sebagai nomina dengan hanya menambahkan atau mengubah imbuhan. Suatu kata dasar dapat berubah menjadi verba jika diberi imbuhan. Men, be, ber, di, bahkan terkadang ter atau kean. Sementara itu, kata dasar yang sama dapat berubah menjadi nomina jika diberi imbuhan pe, pen, per, atau peran, atau terkadang kean. Contoh kata, sebut, jenisnya verba, disebut. Takut, mendapat imbuhan men kan, menakutkan, dia tergolong jenis verba. Mampu, kata dasar, jika diberikan imbuhan kean, yang kemampuan, dia menjadi nomina. Itu contoh kata. Sekarang verba. Frasa. Frasa adalah gabungan dua kata yang menduduki satu batas fungsi. Di sini kita akan membahas tentang frasa verba dan frasa nomina. Frasa verba adalah gabungan dua kata kerja yang menduduki satu batas fungsi, entah fungsi subjek, entah fungsi predikat, dan fungsi nomina. Contoh frasa verba, sudah membagi. Selanjutnya kita masuk pada frasa nomina. Frasa nomina adalah gabungan dua kata benda yang menduduki satu batas fungsi. Frasa nomina hanya ada pada subjek atau objek. Contoh, wayang orang. Yang berikut kita masuk pada kaidah kebahasaan yang kedua, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah kalimat yang mendefinisikan objek yang diamati. Otomatis kalimat definisi ada pada pernyataan umum struktur yang bagian pertama. Sementara kalimat deskripsi adalah kalimat yang mendeskripsikan objek yang diamati, bagian-bagian dari objek yang diamati, dan itu terdapat di dalam deskripsi bagian.
Contoh kalimat definisi. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kalimat definisi, dia selalu menggunakan kopula. Kopula ini, dia mempunyai arti yang sama dengan konjungsi. Kopula ada dua, adalah dan merupakan. Adalah, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Adalah termasuk kopula. Contoh kalimat deskripsi. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dan dengan nama cempurit yang terdiri dari tuding dan garpit. Itu contoh kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Bagian yang terakhir dari kaidah kebahasaan adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks, nama lainnya adalah kalimat sederhana atau kalimat tunggal. Kalimat yang hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Sementara kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih subjek atau predikat. Kalimat kompleks ini juga dibagi menjadi dua, yaitu kalimat kompleks atau majemuk setara dan kalimat kompleks atau majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara dan bertingkat dapat dibedakan berdasarkan konjungsi atau penghubung yang digunakan. Contoh kalimat majemuk setara. Dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Konjungsi yang digunakan adalah dan itu dia menyetarakan klausa yang pertama dan klausa yang kedua, karena itu disebut dengan kalimat kompleks setara. Kalimat kompleks bertingkat. Contoh, keberadaan topeng tidak dapat dipisahkan dengan museum angkut karena kedua tempat ini berada di suatu tempat yang sama. Konjungsi yang digunakan adalah kata karena. Kalau kita analisis per klausa, klausa yang pertama, keberadaan topeng tidak dapat dipisahkan dengan museum angkut merupakan klausa atasan. Setelah konjungsi karena, ada klausa kedua tempat ini berada di suatu tempat yang sama, itu merupakan klausa bawahan. Klausa atasan, keberadaan topeng tidak dapat dipisahkan dengan museum angkut, dia disebut klausa atasan karena dia bisa berdiri sendiri. Sementara kalimat kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa berdiri sendiri karena itu dia disebut dengan klausa bawahan. Hal terakhir, kita akan berusaha untuk menyusun teks laporan hasil observasi. Kita akan menggunakan gagasan pokok dan kalimat-kalimat penjelas. Setelah itu, kita akan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Gagasan pokok adalah kalimat yang menjuai keseluruhan isi paragraf. Karena itu, Anda harus menentukan gagasan pokok pada tiap-tiap paragraf dan gagasan-gagasan penjelas. Dalam mengembangkan teks dimulai dengan menuliskan gagasan pokok terlebih dahulu. Setiap gagasan pokok dikembangkan menjadi satu paragraf. Langkah dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Anda menentukan topik masalah yang akan diamati atau diteliti. Yang berikut Anda merencanakan cara menyelesaikan masalah. Setelah itu, Anda melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan, meneliti ulang hasil pengamatan, membuat kerangka laporan hasil observasi, menyusun laporan hasil observasi. Setelah itu, hal yang terakhir adalah Anda membenahi laporan hasil observasi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Saya harap anak-anak boleh mengerti. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih.